masih bersama Radio Mama Saijaan Kota Baru. One, two, three. Hingga saat ini Anda masih bersama kami di Radio Rumah Saijaan Kota Baru yang Anda ruaskan di Jalan Jenderal Sudirman, lantai 2 nomor 82, Kota Baru. It's a time on 1 or 2. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam dangdut, mari berdangdut. Edisi hari ini Minggu 13 Desember 2020. Senang pastinya kita bisa dipertemukan kembali di pagi hari ini di program kita Pagi Kota Baru, mari berdangdut. Sepertinya saya juga ya di pagi hari ini beda dengan pagi-pagi sebelumnya. Kenapa ya? Karena biasanya saya ditemani sama Mas Iwan ya, karena Mas Iwan ada tugas yang harus diselesaikan beliau ya, jadi tidak bisa menemani saya di pagi ini ya. Oke, mudah-mudahan di minggu yang akan datang kita bisa kembali barengan sama Mas Iwan ya. Oke, salam buat semuanya kata Mas Iwan ya. Warga Saijaan semuanya, warga kecamatan semuanya juga salam Saijaan dan salam akhir pekan ya di hari ini libur ya, libur akhir pekan begitu ya. Oke, di penanggalan 13 Desember 2020 hari ini juga bertepatan 28 Rabiul Akhir 1442 Hijriah. Dan di program kita Pagi Kota Baru, mari berdangdut ya. Kita simak dulu satu nomor cantik ya. Saya suguhkan ke ruang berdangdut pagi ini. Tentunya setelah di yang satu ini kita kembali bersama di lagu-lagu dangdut berikutnya. Pastikan tetap bersama kami di program Radio Rumah Saijaan Kota Baru edisi akhir pekan, mari berdangdut.
satu lagu, judul lagu Kau, begitu ya. Kau di mana kau? Oke, satu lagu sudah hangatkan suasana pagi jadi hari libur ini ya. Senyum-senyum Mas Iwan ya di sebelah kamar sebelah begitu ya. Oke, selamat pagi buat Bang Rian ya. Lagi berapa aja ya di pagi ini bersama keluarga yang menonton selalu dan juga Abang Rijal juga, Rigirin juga, selamat pagi ya. Oke. Dan Mas Guntur juga yang ada di kawasan Sumut sana, selamat pagi. Kemudian juga Farudin Alwi, ya, selamat pagi. Dan juga akrabnya Mas Awing begitu ya. Bersama keluarga dan semuanya gitu ya. Dan saya selalu dan juga buat Ibu Krisna juga, Ibu Salah, Ibu Susi juga, semuanya juga ya, yang ada di Saijan TV juga. Selamat pagi semuanya dan selamat menikmati suasana segar ya di pagi hari ini, walaupun tidak ditemani dengan sinar mentari ya, namun kesejukan tetap menyelimuti kita. Baik juga menyelimuti sejuknya tubuh kita di pagi ini ya setelah bangun tidur ya, juga kesejukan hati kita yang kita harapkan bersama ya. Harus mempunyai dingin hati gitu ya. Oke, buat Ibu Nana juga selamat pagi. Ibu ya, selamat menikmati hari libur aja bersama Bapak, Ibu, keluarga semuanya juga ya. Dan juga semuanya tanpa terkecuali yang ada di kecamatan-kecamatan juga semuanya, tanpa terkecuali yang ada di kabupaten tetangga juga. Selamat pagi semuanya yang ada di Batu Licin, Simpang 4 ya, Tanah Bumbu pastinya ya, kecamatan Tanah Bumbu, maksudnya Kabupaten Tanah Bumbu. Yang ada di kawasan Pagetan juga, yang ada di Pasir Putih, Ibu Nori, selamat pagi, selamat menikmati hari minggunya gitu ya. Dan juga Mas Ina ya, dengan sepedanya ya. Yang sebentar putus ya Mas Ina ya, sepedanya. Kesempatan satu pekan beraktivitas pastinya hari ini yang tepat ya untuk melakukan sepedanya. Sepeda baru lagi, oke Mas Ina. Oke deh. Buat Pak Kokoh juga yang ada di kawasan Pagetan, Ibu Putri, Ibu Norma juga, dan Ibu Satna, Ibu Ani juga, semuanya itulah perwakilan dari warga Pagetan. Semuanya masyarakat yang ada di Pagetan sana, Kabupaten Tanah Bumbu begitu ya, dan juga yang ada di Sebamban, Sekapuk, Sungadana, Stoi, Asam-Asam, Bintap, Jorong, dan juga Bati-Bati yang Anggang, dan juga Tancau Panca. Kemudian kita terus ke kabupaten terujung ya, dari Kabupaten Kota Baru, Kabupaten Pelaihari, Tanah Laut sana. Dan juga siapapun dan dimanapun Anda yang sudah menemukan gelombang kami di 102 FM Radio Gema Saijan Kota Baru atau LPP Radio Gema Saijan Kota Baru, saya ucapkan di sini mewakili seluruh kru penyiar Radio Gema Saijan Kota Baru, terima kasih atas kebersamaan dan kesetiaannya di program Pagi Kota Baru. Mari berdangdut. Kita balik lagi ke Kota Baru ya. Apa kabar Kota Baru? Senang pastinya ya, dengan lagu-lagu dangdut, terutama nih Pak Awang yang ada di kawasan Limbur sana ya, perwakilan warga Limbur semuanya, ibu, bapak, paman, acil gitu ya, sama-samanya adik-adik juga yang ada di kawasan Limbur sana ya. Dan juga petugas Kampung Tangguh ya, pintu gerbang masuk kawasan Pasar Kemakmuran. Selamat bertugas ya para petugas untuk menangani pandemi COVID-19 ini ya. Harus menggunakan 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan juga menjaga jarak dimanapun Anda berada, begitu ya, baik di tempat hiburan maupun juga di tempat selain hiburan begitu ya. Oke.
Dan di program Pagi Kota Baru akhir pekan juga di Mari Berdangdut saya kemas editan lagu-lagu dangdut juga bakal saya hadirkan nanti beritanya ya di seputar Kota Baru, Kalimantan Selatan. Dan yang ada di pasar kemakmuran sana, ya pasar ikan, pasar sayur juga, petugas parkir yang ada di sana, selamat bertugas ya. Dan terus menjaga ya keamanan dan situasi yang ada di sana, yang pastinya kebersihan lingkungannya begitu ya. Dan juga kebersihan dengan yang diterapkan protokol kesehatan begitu ya, menjaga 3M tadi pastinya harus kita lakukan bersama juga untuk mengatasi pandemi COVID-19 ini masih ya di Kota Baru ya. Oke. Dan mudah-mudahan juga semuanya cepat berlalu ya, dan semuanya warga Kota Baru dalam keadaan kondusif ya, dan juga selalu dalam lindungannya. Dangdut lagi dan dangdut terus, mari berdangdut gitu ya. Dan Pak Haji Mahmud Limiati juga berserta Ibu dan juga Pak Haji Kisra Sarwangsa ya, atau Amang Iik ya akrabnya. Selamat pagi, bareng sama buah hati beliau ya, ada 2 begitu ya. Dan semuanya diberikan kesehatan juga ya, sama-sama tanpa terkecuali juga yang ada di manapun saat ini pastinya yang kita berdangdut di setiap akhir pekan. Kurang lebih 30 menit saya menemani Anda di program ini. Sementara di studio sudah pukul 8:19 waktu Indonesia Tengah. Pak Haji Hedran juga yang ada di Sungai Taif sana, selamat pagi ya. Dan juga Pak Ibnu, selamat pagi juga. Ibu Mita juga ya, selamat pagi. Dan juga Pak Dardi juga ya. Pak Norman juga yang ada di kawasan Sigem sana, dan Ibu Norma juga ya. Dan Ibu Ruhani juga yang ada di kawasan Sigem sana. Selamat pagi untuk beliau ini yang sudah sehat dan mempersiapkan segala sesuatunya kembali untuk persiapan besok di awal pekan masuk kerja ya semuanya, baik yang beraktivitas di instansi pemerintah maupun juga swasta ya, harus melakukan persiapan apapun itu yang dibutuhkan, terutama yang berkaitan dengan aktivitas, dengan peralatan yang digunakan harus disiapkan terlebih dahulu. Oke. Dan juga saya ingatkan buat pengendara roda 2, roda 4 ya, untuk menggunakan kendaraannya, boleh menggunakan, periksa dulu peralatan kendaraannya dan surat-surat kendaraannya yang sudah melengkapi begitu ya, jangan sampai ketinggalan. Dan bagi Anda yang belum melengkapi, dilengkapi dulu ya surat-suratnya biar nyaman ya Anda menggunakan kendaraan, karena dengan surat-surat itulah keselamatan kendaraan Anda yang bisa memberikan pertanggungjawabannya, dan juga taati peraturan berlalu lintas berupa rambu-rambu ya, di mana jalan yang Anda pergunakan, dan rambu-rambu itu juga mengarahkan atau menunjukkan dengan arah yang sama Anda gunakan jalannya. Nah, disitulah Anda juga bisa mempergunakan sebaik-baiknya dengan mentaati segala peraturan berlalu lintas. Insya Allah dengan niat baiknya Allah akan selalu juga memberikan jalan yang terbaik. Saya doakan juga selamat sampai di tujuan, selamat berkumpul kembali bersama keluarga ya, dan segala urusan juga cepat diselesaikan. Dan juga saya ucapkan selamat buat Anda siapapun dan dimanapun Anda merayakan hari ulang tahunnya yang keberapa begitu ya, selamat siang gitu ya.
Dan selamat untuk Anda 1 tahun ke depan, bertambah usia Anda ya, tambah dewasa, tambah bijaksana menghadapi kehidupan ini. Apapun itu tantangan dan rintangan yang Anda hadapi, mudah-mudahan selalu tabah dan sabar menghadapinya. Insya Allah semuanya akan berjalan sesuai yang diharapkan. Dengan ketabahan dan kesabaran itu adalah kunci dari segala kesuksesan. Walaupun Anda juga selalu dalam kegagalan, namun kegagalan itu adalah penunda dari keberhasilan yang Anda inginkan, begitu. Jika sebaliknya Anda juga dengan kegagalan itu akan mengakhiri dari segalanya, itulah kegagalan yang tidak bisa membangkitkan hidup Anda untuk lebih baik lagi. Dan juga yang lagi sakit terbaring ya di rumah ataupun juga di rumah sakit dimanapun ya, saat ini mudah-mudahan juga cepat sembuh, minum obat yang teratur sesuai yang dianjurkan ya. Oke, dan sehat walafiat semuanya. Dan ada juga yang berpisah dengan keluarga ya di rantauan, mudah-mudahan betah juga di rantauan dan punya niatan kembali untuk mau berkumpul bersama keluarga dan orang-orang yang dicintai. Dan selamat menjalani kehidupan Anda dengan berpisah bersama keluarga. Namun berarti untuk tidak melupakan keluarga yang ditinggalkan begitu, dan harus punya niat kembali untuk berkumpul seperti biasanya. Baik pendengar Radio Kemasejan Kota Baru, di program Pagi Kota Baru Mari Berdangdut, kita dengarkan dulu satu lagu kembali. Setelah yang satu saya segera kembali lagi untuk Anda masih di Mari Berdangdut.
pendengar, kita kembali lagi dengan satu lagu ya, penampilan dari Imam Syarifin dengan kekecewaan ya. Mungkin satu keputusannya yang harus diakhiri ya. Dan diterima dengan kekecewaan, kata Imam Syarifin ya. Namun bukan berarti mengakhiri dari segala perjuangannya begitu ya, tetap maju dan maju mencari yang lebih baik begitu ya. Dan juga mudah-mudahan dengan lagu tadi ya, Anda juga siapapun dari mana Anda mendengarkan lagu tadi juga perjalanan kehidupannya ya, dengan yang sama ya, mungkin jadi satu catatan baru ya, dan bikin semangat kembali untuk bangkit dari keterpurukan begitu. Baik, kita tinggalkan Imam Syarifin saat ini masih di Mari Berdangdut. Kita beralih ke berita Kemasejan Kota Baru. Berita pertama saya turunkan, ratusan pelanggan Kota Baru BDAM Kota Baru akan menikmati air bersih. Berita selengkapnya Kemasejan. Saudara, sudah beberapa hari perusahaan air minum BDAM Kota Baru melakukan pengajaran pemasangan pipa jaringan baru di Jalan Tirawan RT 08 RW 01 Desa Baharu Utara, Kecamatan Pulau Laut Utara, maksudnya Kecamatan Pulau Laut Sigam, Kota Baru. Pada sekitar ratusan pelanggan baru melalui CSR, PDAM dan juga masyarakat berpenghasilan rendah MBR yang juga sudah terdaftar tahun 2019 lalu akan menikmati air bersih. Hal ini dikatakan Humas PDAM Kota Baru Syarwani kepada Banjarmasin Post, maksudnya kepada Gema Sejaan Online Senin 7 Desember 2020. Memang pekerjaan ini untuk menambah akses atau juga cukupan layanan air bersih PDAM kepada ratusan pelanggan baru yang sudah terdaftar tahun 2019 lalu. Sementara itu ya, saat ini kita melakukan pengerjaan jaringan pipa baru untuk ratusan pelanggan di Tirawan, ujar Syarwani. Ia pun juga membeberkan bahwa pengerjaan jaringan pipa baru ini sepanjang 1 km lebih di kawasan RT 8 dan juga RT 1 Jalan Tirawan. Selain itu tambahannya PDAM Kota Baru juga melakukan rehab jaringan pipa di wilayah Sukmaraga, Koin, dan di Jalan Sisingamangaraja belakang Telkom. Saudara, berita Kemasejan Kota Baru. Saudara pendengar, kita kembali beralih ke berita Banjarmasin Post Tribun Kota Baru. Kita tinggalkan ke Kemasejan. Syarimo please hadiri peletakan batu pertama pembangunan masjid dan juga pesantren di Tambu. Selengkapnya berita saya turunkan dari Banjarmasin Post Kota Baru. Kota Baru, Ketua DPRD Kota Baru Syarimo please esos belum lama tadi menghadiri peletakan batu pertama pembangunan masjid Dakwatul Haq Desa Telagasari, Kecamatan Pelumpang Hilir, Kabupaten Kota Baru, Provinsi Kalimantan Selatan. Bahkan di waktu bersamaan dengan orang nomor 1 di lembaga legislatif ini meluangkan waktu atau kesibukannya sekaligus juga menghadiri kegiatan peletakan batu pertama pembangunan pesantren Darul Ihsan Cantung, Kecamatan Pelumpang Hulu,
kehadiran Sairi Muklis bersama-sama Bupati Kota Baru Haji Syed Jafar sekaligus bentuk sinergitas antara legislatif dan eksekutif. Ketua DPRD Kota Baru Sairi Muklis dalam sambutannya mengatakan, pembangunan sebuah pesantren sangat penting menurut dia, di mana di zaman era sekarang ini pendidikan tentang agama harus lebih ditingkatkan, apalagi sekarang era digital yang serba canggih. Pendidikan di pesantren haruslah lebih ditingkatkan untuk pengontrol. Sementara itu, sebuah pesantren adalah salah satu wadah membangun anak bangsa agar lebih mempunyai karakter yang lebih baik dan juga berakhlak, sehingga nantinya bisa mencetak santri-santri yang bisa membangun serta memajukan keagamaan di Kabupaten Kota Baru. Bahkan DPRD akan juga membuat sebuah peraturan daerah atau perda agar pesantren di Kabupaten Kota Baru ini bisa mendapat gelontoran anggaran bersumber dari APBD. Berita dari Banjarmasin Post, Tribun Kota Baru. Saudara pendengar, dua berita, baik berita dari Gema Saijan Kota Baru maupun juga berita Tribun Banjarmasin Post yang sudah saya hadirkan di kesempatan pagi ini, edisi akhir pekan 13 Desember 2020. Dengan berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di program Pagi Kota Baru akhir pekan, dikemas di deretan lagu-lagu dangdut, mari berdangdut. Dan sekaligus saya juga pamit, seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari Indonesia Anda semuanya, dan kita jumpa lagi pada besok pagi pukul 8.30 hingga 9 waktu Indonesia Tengah dengan Pagi Kota Baru, menghimpun beberapa berita seputar Kota Baru, Kalimantan Selatan. Saya Darsani, Israilov, mohon maaf, pamit undur diri. Selamat menikmati hari libur Anda dimanapun, sedang apapun Anda. Jangan sampai tidak menggunakan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Jaga kesehatan Anda selagi Anda bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.